Salam kerahiman. Hari ini tanggal 25 Februari. Temanya, ketika tidak bisa mengungkapkan kata-kata, tidak bisa berkata-kata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus, Engkau sendiri harus menaruh kata-kata ke dalam mulutku, supaya aku dapat memuji Engkau dengan sepantasnya. Diary 1605. Ada saatnya Suster Faustina pun tidak bisa berkata-kata. Mari kita masuk ke dalam refleksi ya. Mungkin sebagian besar dari kita kadang-kadang merasa bingung, tidak bisa mengungkapkan apa yang ingin dikatakan dalam hal menyusun kata-kata atau suatu suasana, suatu perasaan, suatu situasi yang menyebabkan susah mengeluarkan kata-kata. Kalau kita ingat masa muda barangkali ya, atau mereka yang sedang berpacaran sekarang, pada saat pertama kali ingin mengatakan bahwa aku sayang padamu, aku cinta padamu, itu perlu perjuangan. Bingung bagaimana mengatakannya, bagaimana mengungkapkannya. Mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, ditolak, dan yang lain-lain. Atau bisa juga kalau kita bertemu dengan orang yang sangat tinggi pangkatnya, dengan orang yang kita kagumi barangkali ya. Nah, kalau cerita ini mungkin kejadiannya terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya sedang tugas di Pulau Belitung dan Pak Jokowi waktu itu dikabarkan datang ke proyek tersebut. Ya, semua orang beramai-ramai menantikan, mengeluh-ngeluhkan, memberi salam kepada Pak Jokowi. Saya tahu Pak Jokowi akan masuk ke dalam ruangan tertentu dan saya dengan teman-teman jalan duluan menuju ke ruangan tersebut, menuju ke pintu atau ke bangunan tersebut ya. Dan ternyata betul, Pak Jokowi tidak lewat jalan yang sudah disiapkan, malah dia lewat jalan setapak, di mana saya juga berdiri di situ. Kaget, Pak Jokowi lewat, ya kaget ya, karena kok dugaan saya betul bahwa saya berdiri di tempat yang tepat. Begitu kaget, tidak bisa berkata-kata, bahkan tidak bisa bereaksi, tidak bisa menyodorkan tangan juga untuk bersalaman. Pak Jokowi lewat, teman saya kemudian yang memberi salam dan bersalaman, dan ya Pak Jokowi tersenyum-senyum ya. Itu satu pengalaman yang luar biasa buat saya. Hari ini juga Suster Faustina mau cerita bahwa ada saat di mana dia tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diungkapkan Tuhan, taruh kata-kata di mulutku. Nah, yang menjadi kabar baiknya adalah bahwa Tuhan kita, Allah yang Maha Rahim, sangat tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Jadi waktu kita gugup, tersandung, nggak bisa mengungkapkan kata-kata, sebetulnya dia tahu apa yang ada di dalam doa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Walaupun mungkin kita waktu itu nggak mikirin, nggak mau mengungkapkan ya, tapi Tuhan, sungguh Allah yang Maha Rahim, tahu seluruh isi hati kita, tahu keinginan kita, tahu kebutuhan kita. Dan hari ini menjadi hari baik buat kita semua. Belajar untuk berkata-kata, jangan sampai stuck tanpa bisa berkata-kata. Sapa orang-orang yang ada di sekitar kita dengan selamat pagi, terima kasih, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengampunimu. Puji orang, kerja yang bagus, good job ya, sesuatu yang mendatangkan kegembiraan, sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kadang-kadang pada waktu aku di hadapan
dalam sakramen Maha Kudus, atau mungkin berada di rumah sendirian bersamamu, aku tidak dapat mengungkapkan kata-kata dari dalam hati. Aku tidak bisa berkata-kata apapun, Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, karena itu semua oke buat Engkau. It's okay, kata Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang menjadi pikiranku, apa yang menjadi isi hatiku, apa yang menjadi kebutuhanku. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau sediakan bagiku. Yesus, Engkau andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah Tuhan kita. Tanpa kita perlu mengungkapkan, Tuhan sudah tahu semuanya. Mari kita juga semakin percaya pada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Maha mendengar. Salam kerahiman.